Emirates Stadium menjadi ladang pembantaian perempat final Liga Champions tadi malam. Namun plot twistnya pelakunya bukan Real Madrid. Hasil apik diraih Arsenal dengan memetik kemenangan 3-0 atas Real Madrid dalam leg pertama babak perempat final Liga Champions di Emirates Stadium dini hari. Pertandingan yang berlangsung panas ini tak hanya memberikan keunggulan besar bagi The Gunners, tetapi juga menegaskan kesenjangan performa di antara dua tim raksasa Eropa malam itu. Dalam laga yang berlangsung penuh intensitas, Arsenal unggul tipis dalam penguasaan bola 54%, namun tampil jauh lebih efektif dalam menyerang. Tim asuhan Mikel Arteta mencatatkan 12 tembakan dengan 11 diantaranya mengarah ke gawang, menunjukkan efisiensi luar biasa. Sebaliknya, Real Madrid hanya mampu melesakkan 9 tembakan dan hanya 3 yang tepat sasaran. Hasil akhir mencolok ini bukan hanya soal gol, tapi juga bukti Arsenal mampu mengendalikan jalannya pertandingan secara menyeluruh. Meskipun Madrid memenangi lebih banyak duel 38 dibanding 33, mereka gagal menembus pertahanan kokoh Arsenal yang berhasil merebut 41 bola dari penguasaan lawan. Kiper Arsenal melakukan 4 penyelamatan krusial, sementara penjaga gawang Real Madrid harus berjibaku hingga mencatatkan 5 penyelamatan, namun tetap kebobolan 3 gol. Di sisi lain, Arsenal juga unggul dalam pengorganisasian serangan. Mereka mencatat 438 umpan sukses, mengungguli Madrid yang hanya mencatatkan 376 umpan. The Gunners membuka keunggulan lewat sepakan bebas Rice pada menit ke-57 dan kembali menggandakan skor dengan cara yang sama di menit ke-70. Miguel Merino kemudian menambahkan keunggulan menjadi 3-0 hanya 4 menit berselang. Di babak pertama, Arsenal langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal. Peluang pertama tercipta dari kaki Thomas Partey pada menit ke-13. Namun, tendangannya masih bisa diamankan Thibaut Courtois. Real Madrid sempat mengancam melalui Kylian Mbappe di menit ke-30, namun tembakannya berhasil ditepis David Raya. Arsenal kembali mendapat peluang emas lewat Bukayo Saka, namun umpannya di mulut gawang tak mampu disambut rekan setim. Menjelang akhir babak pertama, sundulan Rice dan sepakan Gabriel Martinelli juga gagal berbuah gol berkat aksi gemilang Courtois. Kemudian di babak kedua, gol yang dinanti publik Emirates akhirnya datang di menit ke-57. Tendangan bebas Declan Rice menggetarkan gawang Madrid dan membuka keunggulan Arsenal. Meski Courtois sempat tampil heroik dengan menepis 2 peluang beruntun dari Martinelli dan Merino pada menit ke-67, ia kembali tak berkutik di menit ke-70 saat Rice mencetak gol keduanya kembali dari tendangan bebas. Tak berhenti di situ, Miguel Merino akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-74 lewat sepakan kaki kirinya, menyempurnakan kemenangan Arsenal menjadi 3-0. Dalam laganya tadi malam, Declan Rice patut menjadi man of the match Arsenal dalam membungkam Real Madrid. Namun yang menarik adalah Real Madrid dengan sigap menanti ancaman tendangan sudut Arsenal yang ditakuti se-Inggris itu. Saat Madrid berhasil mengantisipasi, petaka justru datang dari skema bola mati lain, yaitu tendangan bebas. Arsenal patut berterima kasih kepada gelandang Declan Rice yang mempersembahkan sepasang gol spektakuler. Arsenal seolah hidup di tanah fantasi. Sepanjang karirnya, dari sebanyak 338 laga, Rice tidak pernah mencetak gol dari tendangan bebas langsung. Dia tiba-tiba mencetak 2 gol sekaligus hanya dalam rentang 12 menit. Kedua tembakan itu membuat kiper kelas dunia Thibaut Courtois seperti seorang amatir. Wajar saja tidak akan ada satupun penjaga gawang di kolong langit yang bisa menjangkau kedua sepakan tersebut. Di sepakan pertama, bola melengkung ke arah luar gawang sebelum berbelok masuk. Bek legendaris Madrid Roberto Carlos yang pernah menciptakan gol seperti itu bahkan tampak terkejut dari tribun penonton.
Maka wajar saja gol-gol Rice disambut sorakan gemuruh Emirates yang nyaris meledak. Sementara di kubu lain, pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti secara jujur mengakui kekalahan ini sebagai pukulan telak bagi timnya. Ia juga merasa kena mental usai dihajar habis-habisan oleh Arsenal. Dalam wawancara pasca pertandingan, ia menyebut bahwa timnya tampil cukup baik selama 1 jam pertama, namun kehilangan fokus dan mental begitu kebobolan 2 gol beruntun. Selama 1 jam pertama kami bermain cukup baik, tapi setelah 2 gol dari bola mati, kami runtuh secara mental. Di babak kedua, kami kehilangan arah. Ini kekalahan yang berat, ujar Ancelotti kepada Movistar. Arsenal menunjukkan kelasnya sebagai tim yang tak hanya solid dalam strategi, tetapi juga matang secara mental. Sebaliknya, Real Madrid harus segera bangkit jika ingin menjaga asa di kompetisi. Pertanyaannya sekarang, mampukah Los Blancos bangkit dari kekalahan ini? Atau Arsenal akan menulis sejarah baru? Berbeda dengan pelatih Arsenal, Mikel Arteta layak mendapat pujian atas strategi brilian yang diterapkannya. Meski dibebani krisis pemain dan rotasi paksa di lini belakang, ia tetap mampu memaksimalkan potensi tim. Kiwior dipercaya mendampingi William Saliba di jantung pertahanan dan tampil solid. Selain itu, keputusan menempatkan Merino di lini serang terbukti jitu. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta juga menegaskan bahwa kemenangan spektakuler 3-0 atas Real Madrid di leg pertama perempat final Liga Champions bukan hanya soal taktik dan kualitas teknis. Menurutnya, kemenangan itu lahir dari kombinasi antara atmosfer luar biasa di Emirates Stadium dan momen-momen magis yang diciptakan pemainnya. Saya sangat bangga, ini penampilan yang sangat komplit dan kami melakukan apa yang dibutuhkan untuk menang, ujar Arteta dalam konferensi pers usai pertandingan. Atmosfer di Emirates disebut-sebut sebagai yang terbaik dalam sejarah stadion tersebut. Hal itu turut diamini oleh legenda Arsenal dan pundit Sky Sport Paul Merson yang menyebut kemenangan ini sebagai malam terbesar Arsenal di Emirates. Dengan keunggulan 3 gol tanpa balas dan performa yang mengesankan, Arsenal kini diunggulkan untuk melangkah ke semifinal. Namun, tantangan berat masih menanti di Santiago Bernabeu.